Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dari kelas C, NIM 2021 A1H085. Nah, di sini saya akan menceritakan dongeng tentang singa dan tikus. Dongeng ini berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Hello, ia terinjak dan terduduki dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Aduh, ya, hidup tikus itu amat keras. Sementara itu, jauh di atas sana, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana, singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dan seberapa keras suara yang dapat ia aum. Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh Raja Kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir si tikus, aku bisa seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide pintar muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu, katanya. Ya, yang aku butuhkan adalah sebuah aum. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak grrr dan sedikit berkurang lemahnya? Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil, tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi indah. Ya, pikir si tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum dan aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi, ya ampun, cuman ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini. Tapi, mungkin ia akan menjadikan santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan, lagi pula merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar ia tak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi, jika kamu ingin segalanya berubah, pertama, kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa dan yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu akhirnya ia berdiri di atas jari-jari kakinya dengan sopan. Ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung. Maafkan aku. Bangunlah Tuan Singa. Anda kedatangan tamu. Cicit, Tuan Singa, maksudku kedatanganku adalah cicit. Apakah Anda tidak mengajarkanku mengaum? Keheningan menerpa dataran yang kemilau itu, sehingga membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat, ya rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hi. Sang singa gemetaran, kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkal. Jangan sakiti aku, rengeknya. Oh,
tolong bersikap baiklah. Wah, astaga, singa ini takut pada tikus. Jangan cemas, tikus mencicit. Aku adalah temanmu, bukan musuhmu. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira, ya. Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum dan berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu, karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus, walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya, dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam dirimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.